Halo, kembali lagi di rangkaian video di saya. Untuk tutorial kali ini kita akan bahas tentang website e-commerce Udu. Jadi di sini saya akan um, membuat website e-commerce untuk perusahaan alat bangunan. Nah, untuk skenarionya itu, jadi perusahaan Maju Jaya merupakan perusahaan yang menjual alat bangunan. Saat ini, Maju Jaya berencana untuk membuat website e-commerce sehingga konsumen bisa berbelanja alat bangunan secara online. Di dalam e-commerce ini akan ada fitur news, shop, live chat, dan store locator. Nah, untuk produk-produknya itu yang dijual nanti ada pasir seharga 250.000 per bak mobil Kijang, ada hebel seharga 550.000 per pieces, tapi kalau belinya 10 pieces itu akan dapat diskon 15%. Lalu ada semen 40 kilogram, per saknya itu harganya 60.000, tapi ada diskon kupon 10% untuk pembelian minimal 5 sak. Nah, jadi di sini pertama di inventory saya sudah membuat beberapa produk sesuai kriteria yang tadi, ada hebel, pasir, dan semen. Nah, sekarang kita perlu instalasi modul website. Kita ke apps, terus kita cari website, kita activate. Nah, ini mungkin agak membutuhkan waktu yang beberapa lama. Nah, ketika udah kita instalasi, itu nanti kita akan diarahkan ke suatu page yang dimana kita bisa buat websitenya tuh berdasarkan template yang disediakan oleh Udu. Jadi kita bakal manfaatin itu. Kita klik Let's do it. Terus I want an online store for my building material store business with the main objective to sell more. Nah, di sini setelah itu disediakan color paletnya buat desain websitenya. Tapi di sini saya akan menggunakan logo yang saya buat dari Canva. Jadi kita pakai ini aja. Nah, page dan feature-nya itu kita sesuaikan dengan yang ini. Jadi kita pilih yang news, store locator, live chat, dan shop. Terus kita klik build my website. Kita tunggu loading. Nah, habis itu kita milih temanya mau apa. Saya bakal pilih yang tengah aja. Terus kalau dari klik itu nanti akan butuh waktu beberapa lama buat nge-generate websitenya. Kita tunggu aja. Oke, ini dikit lagi. Oke, udah mulai loading. Nah, di sini itu udah ke-generate website-nya gitu ya. Kita dari sisi administrator, jadi di sini kita bisa edit website-nya. Misalnya di sini kita edit, terus misal di sini kita mau tulis ganti jadi Welcome to Maju Jaya. Nah, terus kan di sini juga ada button gitu ya. Kita bisa edit URL buttonnya. Kalau misalnya kita mau arahin ke shop, itu kalau kita lihat shop itu dia pakai URL-nya tuh slash shop. Jadi kita coba ganti di sini. Kita edit link. Mana tuh?
shop. Ini ada di sebelah sini ya. Ini. Terus kita coba save dulu. Nah, ini kita coba klik. Nah, kita diarahin ke shop. Dan kalau misalnya kita lihat, ini kan kita dari sisi admin ya. Ini itu dia eh, barang-barang kita masih berstatus unpublished. Jadi kalau misalnya kita coba cek di pengguna lain gitu, hmm, nah ini kan kita nggak login ya. Di sini produk-produknya tuh belum terlihat. Kita balik lagi ke admin. Nah, sekarang kita perlu konfigurasiin beberapa settingan dari websitenya. Jadi kita buka settings dari websitenya. Terus kita di sini bisa kita ganti nama websitenya jadi Maju Jaya. Terus favicon-nya juga bisa kita ganti pakai logo kita. Untuk domainnya kita biarin dulu aja karena kan kita belum di sini kita nggak akan tutorial langganan domain ya. Nah, terus habis itu di shop checkout process ini kita mungkin bisa nge-refer ke Tokopedia gitu ya. Jadi buy now checklist ada uh, tombol buy now supaya bisa langsung check out. Dan untuk sign in-nya akan dibuat optional aja, jadi nggak wajib untuk sign in ketika mau membeli barang. Um, lalu di shop products, ini price list-nya kita centang juga. Kita klik advanced price rules, discounts formulas, supaya kita bisa menerapkan diskon. Terus kita juga checklist bagian discounts, loyalty, and gift card, supaya kita nanti bisa buat diskon. Kita juga bisa klik wishlist, tapi wishlist itu berbeda dengan Shopcart ya. Nah, untuk saat ini kita klik dulu aja, kita save dulu settingan websitenya seperti itu, seperti sesuai skenario kita. Oke, udah mulai ke save. Nah, sekarang kita mau munculin produk-produk yang 3 tadi supaya bisa muncul di website kita. Caranya di website ini, di e-commerce, kita ke bagian products. Nah, di sini kan masih ke filter publish. Ini kita hilangkan filternya dulu. Nah, terus biar gampang, tampilan list ini dari Kanban kita ubah jadi list aja. Dan kita tambahkan di bagian kanan ini ada filter. Filternya kita checklist bagian is published-nya. Terus kita pilih produk yang mau kita publish, hebel, pasir, dan semen. Terus kita centang is published-nya dan kita confirm. Kita konfirmasi. Nah, sekarang kalau kita lihat di yang bukan admin, kalau kita reload, di sini itu ada 3 barang yang barusan kita publikasikan gitu ya di website kita. Nah, terus mungkin ada satu konfigurasi lagi yang saya belum lakukan, yaitu ini. Misalnya inventory defaults-nya, jadi ketika barangnya habis, itu kita bakal nggak akan nggak bisa dibeli gitu, nggak bisa dijual. Tapi kita juga bakal show availability quantity ketika kuantitas unitnya itu rendah, misalnya di bawah 5. Jadi ini kita save juga. Nah, mungkin supaya kelihatan untuk saat ini sih hebel, pasir, dan semennya itu unitnya dalam jumlah yang banyak ya, jadi nggak akan kelihatan fitur yang tadi untuk saat ini. Nah, sekarang kita coba sebagai customer gitu ya, kita mau oh, sebelum itu maaf kelewat, kita belum menerapkan diskon. Jadi untuk diskonnya, pertama kita ke e-commerce, bagian diskon dan loyalty. Terus kita klik new aja. Di sini kita kan mau bikin diskon pertama itu yang 15% untuk 10 piece, minimal pembelian 10 pieces Hebel.
Jadi kita namain aja diskon Hebel 15%. Untuk program type-nya promotion. Promotion tuh ya diskon gitu ya. Currency-nya IDR. Terus start date and date-nya kita kosongin dulu aja. Limit usage-nya juga kita kosongin aja limit usage itu supaya ada limitasi berapa kali diskon ini bisa dipakai. Nah, terus kita lanjut ke conditional rules dan rewards-nya. Di sini conditional rules-nya kita edit. Jadi minimum quantity-nya tadi kita ubah jadi minimal 10. Minimal purchase-nya kita nggak ada, jadi kita bikin 0 aja dan text-nya kita exclude aja. Produknya, karena kita mau spesifik ke produk Hebel, jadi kita pilih Hebel, kategorisnya nggak usah. Jadi ini yang pasti itu di minimum quantity dan di produknya. Terus kita save and close. Untuk rewardnya tadi itu diskonnya di reward type-nya diskon ya. Diskonnya di 15%. Dan description harus ada sebentar. Harusnya ada ini ya. Oke. Nah, harusnya itu ada di konfigurasi diskon. Oh, ya. Ini di diskonnya itu 15%-nya kan untuk di spesifik produknya aja ya. Jadi kita mau produk yang di diskon itu ya cuma si Hebel aja untuk program ini. Untuk yang ininya bisa kita abaikan karena kita cuma mau spesifik di produk. Terus kita save and close. Nah, ini kita save. Terus setelah buat diskon kita bakal buat kupon. Itu masih di discount and loyalty. Klik new. Terus kupon diskon 10%. Nah, 10% itu kan tadi itu kita cuma mau untuk semen minimal pembelian 5 sak. Jadi di sini program type-nya dari promotion kita ubah jadi kupon. Terus currency-nya IDR. Yang bagian ini kita abaikan dulu juga saja. Terus conditional rules-nya itu minimum pembelian 5. Terus produknya adalah si semen. Oke, kita save and close. Reward-nya adalah 10% diskon untuk produk semennya aja. Semen. Oke. Sekarang kita 10%. Kita save. Terus ini kita kan ini kupon ya, berarti kupon itu kita generate. Misalnya kita mau generate 10 kupon aja yang validnya sampai misalnya sampai akhir bulan ini. Untuk customer siapa aja. Terus kita generate. Nah, setelah di generate di sini kuponnya tuh yang awalnya 0 jadi 10 dan di 10 kupon itu ada kode-kode yang nanti bisa kita kopas saat pemesanan barangnya. Sekarang kita coba sebagai pembeli gitu ya. Kita mau misalnya ke Hebel, kita coba di pasir. Pasir kita beli satu aja. Kalau kita klik buy now, itu nanti tuh langsung diarahin ke bagian shippingnya. Nah, sedangkan kalau kita add to cart, itu nanti dia ada keranjang ya. Dan di sini kita kurangin jadi satu aja. Terus kita lanjut berbelanja lagi karena kita mau uji coba diskonnya kan. Jadi misalnya si pasir kita belinya itu tadi kan pasir. Oh bukan, kita mau beli Hebel 10 pieces supaya kita bisa menerapkan diskonnya. Jadi kita ke shop lagi, kita ke Hebel, terus kita 10 pieces, add to cart. Nah, ketika view cart,
itu di keranjangnya tuh udah langsung muncul potongan harganya 15% pada Hebel. Nah, ini kan 10 ya, kita coba kurangin jadi 9. Nah, si diskonnya hilang gitu, karena kan tidak memenuhi minimal pembelian. Jadi kita balikin jadi 10. Terus kita mau coba kupon untuk yang semen. Berarti kita minimal pembelian 5, terus kita add to cart lagi, kita view cart. Nah, kalau kupon dia tuh nggak langsung muncul karena kita harus punya kodenya. Nah, ini kita coba salah satu kodenya, kita kopas di sini, kita apply. Nah, ini udah sukses dan kalau dilihat ini itu ada potongan 10% dari harga keseluruhan semen. Kalau misalnya semennya kita ubah jadi 4, kuponnya hilang. Tapi kalau semennya kita ubah jadi 5, itu kuponnya tetap nggak ada dan kalau kita coba pakai kupon yang sama, itu masih bisa kepotong 30.000. Terus kita coba check out. Di sini misalnya Griselda, ini gmail.com, company name nggak perlu, city-nya Jakarta, misalnya ini country-nya Indonesia. Nah, di sini kita continue check out. Dan memang di sini saya belum set standard delivery. Cuman ini halaman confirm sampai paymentnya tuh seperti ini gitu. Nah, uh, karena juga paymentnya belum di settings, jadi kita belum bisa melanjutkan hingga pemesanan terkonfirmasi. Jadi untuk tutorial kali ini, sekian dulu settingan untuk e-commerce-nya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan mungkin bisa lanjut ke video selanjutnya.